semua, nama saya Kirsten, tapi panggil saya Kira aja ya. Aku dari kelas 72 Sekolah Petra 2 Surabaya, Jawa Timur. Oke, ayo kita mulai. Identitas buku hari ini adalah judul Seri Anak-Anak Damai, Murid Baru di Kelasku atau The New Student in My Class. Pengarang Arlina Imam Raharjo. Penerbit Rainbow dan tanggal terbitnya adalah 2013. ISBN buku ini adalah 9789 9941 Ukuran buku ini atau sentimeternya adalah 23 kali 19. Dan halaman buku atau tebal buku ini adalah 80 halaman. Sinopsis buku hari ini. Seri Anak-Anak Damai, Murid Baru di Kelasku, The New Student in My Class, menceritakan tentang kedatangan seorang siswa yang baru bernama Daniel. Ia pindah dari Merauke dan masuk ke sekolah baru, yaitu kelas 2 SD Alam Semesta Surabaya. Awalnya teman-teman sekelas Daniel, termasuk Adelia, Bobby, dan Isna, sempat terkejut dengan perawakan Daniel yang berbeda. Namun mereka tetap menyambutnya dengan senang. Suatu hari, ibu guru Eka meminta mereka untuk mengantar Daniel keliling sekolah. Selama perjalanan, Daniel hanya diam. Dan saat kembali ke kelas, ia tiba-tiba menghilang. Ternyata Daniel memanjat pagar sekolah untuk melarikan diri. Bobby melihat Daniel dan dia coba membantu Daniel untuk kembali ke kelas. Tetapi Bobby menjadi korban ditabrak sepeda motor saat dia coba menangkap Daniel di jalanan. Habis itu, di cerita tersebut Bobby dan semua anak-anak lainnya aman-aman saja, termasuk Daniel, anak yang baru. Isi resensi buku hari ini adalah buku ini menceritakan tentang seorang anak laki-laki yang datang dari Merauke ke sekolah yang baru, yaitu di Surabaya. Ia berbeda dari semua murid-murid lain di kelas barunya, tetapi murid-murid lain menerima Daniel sebagai teman mereka. Walaupun Daniel memiliki kulit yang lebih gelap, rambut yang keriting, dan lain-lainnya, buku ini mengutamakan saling menerima satu sama lain, walaupun kami berbeda. Oke, dan sekarang adalah kelebihan buku. Buku ini lebih karena ia memiliki moral yang banyak dan cerita yang jelas. Gambaran-gambaran yang unik ditulis dengan 2 bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dan cerita ini sangat jelas. Oke. Sekarang kekurangan buku adalah buku ini ditulis dengan 2 bahasa, yaitu kayak yang tadi saya bilang, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Tetapi translationnya atau tulisan bahasa Inggrisnya itu banyak typo dan banyak grammar yang salah. Jadi translation bahasa Inggrisnya tersebut harus diperhatikan dan dibaca ulang oleh penulisnya atau memperbaiki. Oke, dan sekarang saya merekomendasikan buku ini untuk anak 5-12 tahun karena ia memiliki banyak moral-moral yang penting dalam hidup, yaitu untuk sangat saling menghargai dan saling melihat orang sebagai teman, walaupun mereka memiliki fisik atau mental yang berbeda. Gambar-gambar ini unik. Dan buku ini lebih baik dibaca oleh anak-anak yang sudah bisa membaca yang banyak, karena buku ini memiliki tulisan yang banyak. Terima kasih untuk sudah mendengarkan resensi ini. Tuhan Yesus memberkati.